Segera subscribe channel bermanfaat ini, klik lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan video terbaru. Jangan lupa like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Semoga bermanfaat. Hello guys, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's improve our English. Okay, welcome back to my channel again. Nah, sekarang saya akan melanjutkan materi yang kemarin. Materi yang kemarin itu adalah bagaimana caranya menjawab soal PK instan hanya dalam 5 menit. Ya, kemarin saya sudah coba timer dan di video part 1 kemarin itu saya bisa mengerjakan hanya dalam 4 menit. Okay, and of course they're all correct. So I will give you some tips or even some tricks how to answer those questions. Jangan lupa subscribe channel ini dikarenakan channel ini sangat bermanfaat buat teman-teman yang mau improve bahasa Inggris kalian. Di channel ini saya akan membahas soal-soal tentang TOEFL, soal-soal tentang IELTS, bagaimana mendapatkan skor TOEFL yang besar, bagaimana cara mendapatkan skor IELTS yang tinggi juga, dan bagaimana cara mendapatkan skor TOEIC yang tinggi. Saya juga akan membahas soal-soal bahasa Inggris di sektor lah, di sektor ya, di UTBK, bahasa Inggris untuk UTBK, bahasa Inggris untuk UMPTN, bahasa Inggris untuk masuk sekolah kedinasan seperti yang sekarang ini masuk ke PK instan. Nah, oke, tanpa berlama-lama ya, kita langsung ke part 2-nya. Kemarin kan total tuh ada 20 soal, 10 soal udah dikerjakan di part yang pertama. Sekarang kita bereskan di part yang kedua, 10 soal lagi berarti ya. Oke, I would like to share my screen first. Nah, yang ini ya guys ya, oke. Nomor 11 sampai nomor 20. Coba kita akan kerjakan ya. Oke, seperti biasa saya akan I try to give a timer. Saya bakal kasih timernya dulu nih buat bukti ya, ini 5 menit. Oke, can you see? Ya, 5 minutes only. Nah, teman-teman di sini bisa coba screenshot dulu boleh nih, 11 sampai 16, 16 sampai 20 silakan screenshot. Di bagian yang kedua ini adalah jenis soal error recognition. So we are asked to find something wrong. Kita diminta untuk mencari yang salah, guys. Oke, kita diminta untuk mencari yang salah. Oke, tanpa berlama-lama, kita langsung mulai dari nomor yang 11. Karena kemarin yang ini kan ya, nomor 1 sampai nomor 10 sudah kita kerjakan ya, dan saya juga sudah membahas poin-poinnya dan membahas jawaban-jawabannya gitu ya. Oke, udah dibahas. Nah, sekarang kita ke bagian yang kedua yaitu error recognition. Oke, without further ado, let's answer this one by one, oke? Number 1. Oke, gampang sekali. Pokoknya ingat, dalam menjawab soal bahasa Inggris jangan tanamkan persepsi negatif. Maksudnya, wah ini mah susah, wah ini bakal pisusahan, wah ini bakalan ribet nih, susah. No, it's gonna be easy. Semuanya akan terlihat lebih mudah. Oke, positif aja, positif. Belum juga lihat soalnya, ya belum juga baca soalnya udah dirasa susah. Oke, nah nomor 11. When she retires in September 1989, tennis champion Christine Evert was the most famous woman athlete in the United States. Kira-kira mana nih yang salah di soal nomor 11 ini? Oke, cara menjawab soal error recognition, yang pertama itu ya, kenali dulu tensesnya. Tensesnya apa nih? Apakah present, apakah past, apakah future? Kenali dulu. Udah misalnya, oh ini tensesnya misalnya past misalnya. Oke, dan yang kedua, subjeknya mana, verbnya mana. Gitu. Mana nih subjeknya, mana nih verbnya. Wah, udah jelas misalnya, udah jelas ya. Dan yang ketiga adalah perhatikan conjunction. Conjunction kayak misalkan after, itu berpengaruh banget. After, before, koma. Koma itu berpengaruh banget karena itu bisa saja, kalau ada koma, bisa saja yang lengthen sentence. Yang saya sudah jelaskan di video, yang fokus ke subjeknya aja. Misalnya Revi, koma, an English teacher, koma, teaching in my class, for example. Nah, kenapa meskipun subjeknya itu cuma Revi doang, kesananya kan meskipun penjelasannya banyak, kita harus tetap fokus ke subjeknya gitu. Ada di video yang sudah saya upload yang subject and verb agreement, yaitu ada di situ. Misalkan Revi Nuridwan misalnya, koma, founder of bla 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 misalnya, koma lagi, working for IBM, has been working in IBM atau have been working in IBM. Has atau have pilihannya. Berarti kan lihat ke subjeknya. Subjeknya kan cuma Revi doang, berarti has. Jadi perhatikan 3 poin itu dulu. Nah, di sini udah kelihatan banget ya.
kelihatan banget di sini ada time sinyal. Nah, makanya kita penting banget belajar time sinyal. Saya sudah upload ya video tenses, bagaimana caranya menjawab tenses ya dengan menggunakan time sinyal. Ya kan ada in September 1989. Jelas banget ini past tense. Ini past tense dong. Really clear. This clear. Past tense, kenapa ininya malah retires? Nggak bisa, harusnya dibentuk verb yang kedua, yaitu retired. Ya, retired, oke. Oh, saya harusnya ngerjain dulu ya. Sorry, ulangi. Seharusnya ngerjain dulu ya sebelum dibahas ya. Oke, ulangi ya. Saya mau, oh my god, lupa. Oke, kita mulai ya, 5 menit ya. Nih, 5 minutes, oke. We begin. Nih. Oke, udah jalan waktunya ya, 5 menit ya. Yuk, kita kerjakan. Nomor 1, nomor 12, Danish Roman used to vessel equipment with Zealand Bank of oh, it's gonna be D. 13. Ini soal kiriman ya. 13 dinosaurs are wait, based on eating habit, posture, and skeletal structure, some may have been skeletal structure harusnya. 14, the pamphlet contains some important information about oh my god, it's noun press. Ini 15, no matter how long yang ini. Nomor 16, tuh cepet kan, gampang kan? Oke. Kenapa bisa dirasa gampang seperti ini? Karena saya sudah menguasai materinya. Nah, teman-teman juga bisa, malah teman-teman bisa lah lebih baik daripada saya lah. Bisa. Oke, nomor 16 sekarang turun ke bawah. Tadi di note aja nomor 11 sampai 15 saya ngisinya apa. Sekarang nomor 16. The popularity of jogging appears to have decreased into past couple of years. Onto the past couple of years, appears benar karena subjeknya singular. Oh, yang ini. 17, according to the hotel manager, laundry sent out at 9 AM, it will have. Nah, ini pentingnya belajar tenses tuh gini nih guys, ya. Nah, buat yang mau masuk PKN STAN, ada soal bahasa Inggrisnya, tes bahasa Inggris PKN STAN, tes bahasa Inggris STIN, Sekolah Tinggi Sandi Negara gitu itu tuh ya. Sama intelijen negara, ada tes bahasa Inggrisnya, so be careful, oke, harus bisa. STMKG yang klimatologi, ada tes bahasa Inggrisnya juga, harus bisa. Ya kayak gini tesnya, tes sekolah bahasa Inggris sekolah kedinasan tuh. 18, the total net worth of company at the time of its sale was 25.1 million euros. Oh, at the time. Ini berarti 19, sound waves go through air, which is how we, gampang banget ini, which we, yang ini pasti. 20, since the Great Depression of 1930s, social programs such as Social Security has been built into economy to help others. Wait, ini lumayan nih. Social programs. Bentar ya. Ini kok lumayan nih. Nomor 20 terakhir padahal ini. Oh, berarti yang A, yang ini. Oke. Udah. Dan 10 soal error recognition dikerjakan hanya dalam waktu, saya masih punya waktu 1 menit 40 detik lagi. Berarti 3 menit setengah lah ya. Oke, saya mengerjakan dalam waktu 3 menit setengah. Oke, just like that. Oke, kita mulai bahas satu persatu. Saya stop dulu ya timingnya ya. Oke, udah. Yuk, kita bahas satu persatu, guys. Semuanya di rumah, teman-teman di rumah bisa fokus. Yuk, manfaatkan kelas bahasa Inggris gratis ini ya. Oke. Jangan lupa share. Saya hanya minta don't forget to subscribe supaya saya semangat bikin konten lagi. Terus share ke teman-teman yang mau masuk sekolah kedinasan, yang mau lulus UTBK, yang mau skor TOEFL-nya naik, skor IELTS-nya naik, ada tes TOEIC, atau nanti saya bikin konten tentang apa ya? 5 pertanyaan penting interview bahasa Inggris, itu penting banget. Nanti saya bikin gampang. Oke, yuk kita ke nomor 11. Nomor 11. Kenapa saya isinya yang A? Nomor 11 dikarenakan ini adalah past tense. Ya, ini mengindikasikan past tense tuh, in September. Kalau ada in plus year, past tense itu pasti.
Jadi seharusnya bukan retired, tapi retired. Nah, gini ya, retired. Oke, sip. Lanjut ke nomor 12. The ancient Rome used special equipment fails transport of bank of roads to, bukan to transporting, tapi to transport. Ya. Nah, kayak gini. Ya, enak kan? Nomor 13. Dinosaurs are traditionally dinosaurs classified as reptile but is based on eating habits, posture, and skeletal structure saja some have been. Nah, di sini adalah noun phrase. Noun phrase itu adalah kata benda yang panjang. Kayak misalkan, kan kalau kata bendanya satu kayak book, pen, laptop cuma satu. Kalau noun phrase itu kata bendanya panjang, misalnya a beautiful girl. Itu kan ada 3 kata ya, a beautiful girl. Tapi itu satu subjek, itu satu kata benda keseluruhannya. Nah, itu disebut dengan noun phrase. Nah, noun phrase itu umumnya adalah adjective plus noun. Ini paling umum banget. Nah, sedangkan di sini kan skeletal, structural. Ini kan dua-duanya adjective, nggak bisa. Yang C yang salah. Harusnya yang structural dirubah ke kata benda. Jadi harusnya skeletal structure. Nah, gini, structure. Skeletal structure. Udah, nomor 14. The pamphlet contains some important information. Nih sama ini juga guys, ini juga sama bentukan noun phrase. Noun phrase itu bentukannya adalah noun phrase itu rumusnya ya ini, adjective plus noun. Di sini kan some harusnya bukan importance kata benda. Ini kan harusnya adjective, ini noun. Nounnya udah bener tuh information, berarti importance-nya harus dirubah ke dalam bentuk kata sifat. Kata sifatnya bukan importance tapi important. Important, nah gini ANT belakangnya, important. Nah, ini adalah jenis materi derivatif. Saya belum upload ke YouTube ya, ke channel saya gitu ya tentang materi ini. Nanti saya upload lah. Important. Nomor 15, no matter how long it, bukan it taking, berarti how long it takes. Nah, no matter it takes. Oke, it takes. How long it takes ya. Kenapa harus pakai s sih kata kerjanya? Ya karena subjeknya it. Kalau subjeknya it ketemu kata kerja harus diakhiri oleh huruf s, s atau is gitu ya. Jadi how long it takes bukan it taking. Oke, nomor 11 sampai 15 sudah dipahami? Gampang sepertinya, gampang dipahami lah ya. It's easy to understand, right? Kita lajeng lah. Kita lanjut ke nomor 16. Oke. We move to number 16. Ya, saya scroll dulu. Ya, teman-teman di rumah bisa belajar dengan fokus. Ini belajar sekolah bahasa Inggris, apa sih, tes sekolah kedinasan gratis ini. Yuk, nomor 16. The popularity of jogging appears. Ini benar, appears diakhiri oleh huruf S. Dikarenakan subjeknya the popularity of jogging. Nah, itu singular jelas. To have decreased bukan on to the past, harusnya in the past, in aja. In the past couple of years. Harusnya in aja gitu, nggak usah on to. Jelas? Nomor berapa itu? 17. According to the hotel manager, laundry sent out. Ini pentingnya belajar tenses tuh guys. Ini ada by, ini kan by 10. Kalau by plus waktu seperti ini tensesnya adalah perfect guys. Ingat kalau saya bilang perfect, ini present perfect. Kalau saya bilang perfect berarti have plus verb yang ketiga atau has plus verb yang ketiga. Oke, jadi harus di luar nalar ketika saya bilang perfect, future continuous, apalah itu jenis-jenis tenses, pokoknya harus sudah di luar nalar. So please guys watch my video about tenses, present, past, and future. Coba tonton itu. Hafalkan pertensisannya. Ya, kayak gitu. Time sinyalnya belakangan, karena tensinya banyak. Tapi itu membantu banget dalam menjawab soal. Nah, dikarenakan ini ada by 10, ini perfect. Jadi tensesnya bukan it will be returned. Nah, tensesnya jadi nggak kayak gitu, karena harus mengandung perfect. Harusnya it by 10. According to the hotel and route sent out at 10 a.m., it will be returned. Nggak gitu, harusnya. Harusnya it has been returned. Nah, gitu. Ya, jadi dikirimkan jam 10, di jam 5 tuh harus sudah dikembalikan gitu. It has been returned. Harus sudah dikembalikan jam 5 gitu. It has been returned. Perfect itu karena ada by 10. Sorry. By 10 ya. Oke, wait for a minute guys.
Siapa ini? Wait ya. Oke, udah. Siap, ke nomor berapa sekarang? Nomor 18, guys. Oke, nomor 18. The total of net worth of company at the same time of itself. Nah, ini gampang nih. At the time. At the time berarti present. Present itu. Present aja gitu. Dan kalau misalkan ini mau past tense, emang ada time sinyal past tense di seluruh kalimat nomor 18 ini? Kan nggak ada. Betul? Makanya harus lihat dulu. Tensinya apa harus jelas. Di sini nggak ada time sinyal. Kalau ingat guys, kalau nggak ada time sinyal apapun, nggak ada apapun gitu, nggak ada time sinyal apapun, taruh present. Taruh aja present. Ya. Ini ada at the time present banget. Jadi bukan was, tapi harusnya is. Ya, nomor 19. Sound waves gone through air, which is how we, ini gampang banget. Ini kalau misalkan ada kata kerja ya, experience kan kata kerja tuh mengalami, ya. Experience. Ini kan kata kerja mengalami. Nah, penjelasnya bukan menggunakan kata sifat. Nah, ini bukan normal, tapi harusnya normally. Nah, normally experience. We normally experience. Gitu. Menggunakan adverb. Nah, itu namanya adverb. Nah, fungsi adverb itu menjelaskan verb. Jadi gitu. Jadi bukan pakai adjektif menjelaskan verb itu, menggunakan adverb gitu. Kayak misalkan aku berbicara dengan apa? Dengan percaya diri. Berarti I speak confidently. Gitu kan ya? I confidently speak up about human right, for example. Bisa kayak gitu. Jadi pakai adverb I speak confidently. Nah, aku berbicara secara percaya diri. Nah, si confidently ini menjelaskan apa? Menjelaskan speak-nya, menjelaskan bagaimana dia berbicara dengan penuh percaya diri. Gitu. I speak confidently. Ya, jadi kalau misalnya ada kata kerja seperti ini kan verb. Gak mungkin, ini kan normal adjektif, guys. Normal itu adjektif. Gak mungkin pakai adjektif. Harus pakai adverb. Jadi kita rubah normalnya ke bentuk adverb. Jadi normal. Gitu, guys. Ya, gampang ya. Oke, nomor 20. Since the Great Depression of 1930, social program. Nah, tadi sih isinya adalah yang A. Kenapa? Karena such a social security has. Ini singular, betul? Ini singular dong, satu dong. Kenapa ininya double programs? Gak bisa. Gak bisa. Harusnya bukan social programs, tapi social program aja udah, singular aja. Nah, udah gini aja, nggak usah pakai S. Karena kesananya juga menjelaskan cuman satu social programnya, yaitu social security. Jelas banget verbnya juga pakai has lagi singular. Ya, jadi jelas gitu. Pengantarnya singular, ya penjelasannya juga kesananya harus singular, jadi sama. Oke, udah guys. Udah gampang ya? Jawab soal-soal stan ya? Oke, thank you so much guys for your coming. Thank you so much also for watching my videos. Don't forget to subscribe, like, ya komen boleh. Kalau misalnya ada yang belum paham, boleh komen. Kalau misalnya ada yang belum paham juga, boleh request deh, boleh request materi misalnya. Sir, saya pengen dong dijelasin materi ini. Nanti saya buatkan videonya. Oke, seperti itu ya. Karena lumayan banyak nih materi di laptop saya. Saya ingin apa ya? Ingin bermanfaat lah, ingin bermanfaat buat teman-teman semua, ingin membantu teman-teman semua supaya bisa meningkatkan skor bahasa Inggrisnya dengan baik. Karena sekarang apa-apa TOEFL ya, apa-apa tes Inggris, apa-apa apa gitu ya. Ya kalau mau dapat let's say beasiswa LPDP or even let's say scholarship to for abroad for example, pasti bahasa Inggrisnya. Mau kerja di perusahaan yang besar pasti bahasa Inggrisnya. Sekarang udah mulai tuh sektor-sektor PNS, sektor-sektor kedinasan, kementerian harus ada skor TOEFL gitu kan, ada apa-apa harus ada skor TOEIC. Kalau mau kerja di saya minimal pasti English. Jadi apa-apa bahasa Inggris sudah mulai masuk ke semua lini. Ya, jadi please kalau misalnya kalian ada pengen diajarin apa bahasa Inggrisnya, please comment in my videos and maybe I will notice your video and then I will create your video request. Okay, thank you so much guys for your coming. I would like to delete this first. I would like to stop screen. Okay guys, thank you so much for
your attention. Thank you so much also for your nice attention, guys. Thank you so much. So last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, keep improving your English. Thank you so much. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel ini sebagai bentuk dukungan kalian agar channel ini terus memberikan konten yang bermanfaat. Terima kasih.